Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota kelompok 5 akan membahas mengenai analisis kesesuaian arahan fungsi kawasan terhadap penggunaan lahan dengan pemanfaatan SIG di Kabupaten Pati 2016 dengan anggota Julfita Akpiani dengan NIM 133190009, Evi Rahmawati 1331936, Albina Pamukti Anggarisma 1333968, Latifah Imtiaz Hamid 1331975, Regista Hafid Syah Andin 1331984, dan Aura Fida Rahmadina dengan NIM 1331995. Next. Untuk submateri yang akan kita bahas, yang pertama yaitu abstrak dan pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Next. Untuk yang pertama yaitu abstrak dan pendahuluan. Next. Abstrak dari penelitian mengenai kesesuaian arahan fungsi kawasan terhadap lahan di Kabupaten Pati bertujuan untuk mengetahui arahan fungsi kawasan, mengetahui kondisi penggunaan lahan existing, menganalisis kesesuaian antara fungsi kawasan terhadap penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Pati. Metode yang digunakan berupa metode survei dengan pendekatan analisis kualitatif berjenjang, sedangkan metode pengambilan sampel menggunakan metode proposing sampling. Next. Pendahuluan, persoalan lahan dan pemanfaatan seiring dengan perkembangan suatu kawasan. Makin besar atau semakin besar berkembang suatu kawasan, maka makin besar pula permasalahan yang akan muncul. Kabupaten Pati merupakan daerah yang mengalami peningkatan yang sangat pesat dari jumlah penduduknya. Pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat. Sementara itu, ketersediaan akan lahan kosong semakin sedikit. Kondisi ini dapat dilihat dari perubahan tata guna lahan Kabupaten Pati yang terus mengalami perubahan seiring adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Identifikasi lahan sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan lahan yang ada sudah sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Next. Penginderaan jauh dan SIG. Melalui penginderaan jauh dapat dilakukan pengumpulan data pada suatu daerah tanpa harus mendatangi secara langsung daerah yang dikaji, agar dapat menghemat waktu dan biaya. Pembuatan rumusan tentang arahan fungsi kawasan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Pati akan lebih efektif dan efisien apabila informasinya dapat disajikan secara spasial, sehingga batas-batas serta posisi untuk setiap daerah dan jenis lahan dapat diketahui dengan pasti. Sistem informasi geografis merupakan metode yang paling cocok digunakan untuk mengolah dan menganalisis data spasial, atribut, dan informasi lainnya. Tujuannya untuk memudahkan mengetahui penggunaan lahan yang tidak sesuai dan sesuai dengan arahan fungsi kawasan secara cepat dan akurat. Next. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana arahan fungsi kawasan di Kabupaten Pati tahun 2015. Yang kedua, bagaimana agihan penggunaan lahan wilayah Kabupaten Pati tahun 2015. Yang ketiga, bagaimana kesesuaian antara arahan fungsi kawasan dengan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Pati tahun 2015. Penelitian kesesuaian arahan fungsi kawasan terhadap penggunaan lahan diharapkan dapat memberikan manfaat. Di antaranya, yang pertama, sebagai arahan dan informasi kepada masyarakat agar memperhatikan kondisi fungsi lahan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemanfaatan lahan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kondisi penggunaan lahan yang sesuai maupun tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan atau rujukan untuk mengambil kebijakan dalam proses pemanfaatan lahan. Next. Selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan analisis kuantitatif berjenjang. Data-data diperoleh menggunakan skor yang sudah ditentukan. Penghargaan berjenjang ini dilakukan tiap unsur pada parameter agar sesuai dengan besaran kontribusi tiap unsur terhadap model yang dikembangkan yang diperoleh dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2007.
Yang pertama, ada faktor kemiringan lereng, di mana kemiringan lereng ini diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam, berdasarkan sumber Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007. Yang selanjutnya adalah faktor jenis tanah. Di sini terdapat 5 kelas, di mana dengan klasifikasi tidak peka, kurang peka, agak peka, dan sangat peka, dengan sumber yang sama yaitu berasal dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007. Yang selanjutnya adalah faktor intensitas curah hujan, di mana intensitas curah hujan ini dimulai dari 0 mm per hari sampai lebih dari 34,8 mm per hari yang dibagi ke dalam 5 kelas. Sumber ini berasal dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007. Teknis yang digunakan adalah mengintegrasikan hasil pengolahan data penginderaan jarak jauh dengan analisis sistem informasi geografis menggunakan teknik overlay atau tumpang susun beberapa parameter yaitu curah hujan, kemiringan lereng, dan jenis tanah yang hasilnya berupa peta arahan fungsi kawasan. Formula pembuatan peta arahan fungsi kawasan yaitu AFK sama dengan KL ditambah JT ditambah CH dengan keterangan AFK adalah skor total arahan fungsi kawasan, KL adalah skor kemiringan lereng, JT adalah skor jenis tanah, CH adalah skor curah hujan. Dengan sumber adalah formula menggunakan sistem GIS atau ArcGIS tipe 10.1. Yang D, skor kriteria penetapan kawasan lindung dan budidaya, di mana fungsi kawasan ini dibagi menjadi 4, yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya tanaman tahunan, dan kawasan tanaman semusim dan permukiman. Data penginderaan jarak jauh ini yang digunakan adalah Citra QuickBird 2012 dan Citra Google Earth 2015. Citra ini akan menghasilkan informasi berupa penggunaan lahan existing atau yang terbaru untuk bahan overlay dengan peta arahan fungsi kawasan, sehingga menghasilkan peta kesesuaian penggunaan lahan. Metode selanjutnya menggunakan pendekatan survei lapangan dengan cara observasi untuk membuktikan dan membenarkan hasil penelitian dengan keadaan nyata di lapangan. Metode sampling yang digunakan dalam melakukan survei lapangan yaitu purposive sampling. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Next. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama ada arahan fungsi kawasan. Berdasarkan pengolahan hasil scoring dan overlay ketiga kriteria penentu tadi, arahan fungsi kawasan di Kabupaten Pati terdiri atas 4 fungsi kawasan, yaitu yang pertama ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, kawasan penyangga berfungsi budidaya. Letaknya di antara kawasan fungsi lindung dan kawasan fungsi budidaya tanaman keras, kebun campur, dan lainnya yang tahunan. Kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman tahunan seperti hutan produksi tetap, hutan tanaman industri, bahan. Dan yang terakhir yaitu kawasan budidaya yaitu kawasan yang mempunyai fungsi budidaya dan diusahakan dengan tanaman semusim, terutama tanaman pangan atau untuk pemukiman. Next. Berikut merupakan tabel arahan fungsi kawasan di Kabupaten Pati pada tahun 2015, di mana yaitu hasil arahan fungsi kawasan yang mendominasi di Kabupaten Pati adalah kawasan dengan fungsi budidaya tanaman semusim dan pemukiman dengan luas mencapai
1.227,32 km persegi dengan presentasinya 77,67%, dan yang terendah merupakan kawasan lindung dengan luas sekitar 42,68 km persegi dan presentasi daerahnya sekitar 20,70%. Next. Selanjutnya, penggunaan lahan existing tahun 2015. Yang pertama, peta penggunaan lahan Kabupaten Pati tahun 2015 diperoleh dari proses yang pertama, interpretasi menggunakan Citra QuickBird tahun 2012 dan Citra Google Earth tahun 2015. Proses digitasi dengan cara delineasi untuk mendapatkan jenis lahan yang terdapat di Kabupaten Pati. Penggunaan lahan di Kabupaten Pati dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pemukiman, kebun, tegalan atau ladang, sawah, hutan, tambak, dan perairan. Ini merupakan contoh tabel penggunaan lahan di Kabupaten Pati. Untuk hutan sendiri, luas yang digunakan adalah 23,27 km persegi, untuk pemukiman 208,21 km persegi, untuk tambak 105,65 km persegi, untuk tegalan 277,44 km persegi, untuk perairan 2,15 km persegi, untuk kebun 226,68 km persegi, dan untuk sawah 736,83 km persegi, dengan total luas 1.580,23 km persegi. Sumber hasil analisis peta penggunaan lahan Kabupaten Pati tahun 2015. Selanjutnya, kesesuaian arahan fungsi terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Pati tahun 2015. Kesesuaian arahan fungsi kawasan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Pati menunjukkan sebesar 79,35% penggunaan lahannya sesuai dan 20,65% tidak sesuai. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Pati sudah sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan dapat berpotensi pada beberapa dampak negatif seperti rusaknya lingkungan serta produktivitas lahan yang tidak optimal. Semua itu berpengaruh pada pemukiman yang berada pada kawasan-kawasan rentan seperti kawasan lindung maupun penyangga. Hal yang ditakutkan adalah terjadinya longsor akibat ketidakmampuan sifat lahan dalam menopang penggunaan di atasnya. Next. Selanjutnya, mayoritas ketidaksesuaian terhadap arahan fungsi kawasan yang ada di daerah Pati disebabkan karena penggunaan lahan yang ada tidak sesuai dengan karakteristik fisik setiap fungsi kawasan. Solusi yang dapat diberikan untuk menanggapi ketidaksesuaian tersebut adalah dengan tetap memperhatikan pengelolaan penggunaan lahan yang sudah ada, serta membatasi aktivitas yang dinilai merugikan lingkungan dan dapat mempengaruhi keseimbangan ekologi. Pencegahan agar ketidaksesuaian lahan tersebut tidak memberikan dampak yang lebih buruk bagi alam itu sendiri maupun masyarakat. Next. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan. Yang pertama, arahan fungsi kawasan di Kabupaten Pati berdasarkan faktor curah hujan, jenis tanah, dan lereng terbagi menjadi 4 kelas, yaitu arahan fungsi kawasan lindung, arahan fungsi kawasan penyangga, arahan fungsi budidaya tanaman tahunan, dan arahan fungsi budidaya tanaman musiman dan permukiman. Yang kedua, penggunaan lahan. Kabupaten Pati tahun 2015 memiliki beberapa jenis lahan, yaitu hutan, permukiman, tambak, tegalan, perairan, kebun, dan sawah. Yang ketiga, total seluruh kesesuaian penggunaan lahan pada arahan fungsi kawasan di daerah penelitian sebesar 79,35% atau 1.253,96 km persegi. Sedangkan total seluruh ketidaksesuaian penggunaan lahan di daerah penelitian sebesar
20,65% atau 326,27 km persegi dari luas total daerah penelitian. Kondisi demikian menandakan wilayah Kabupaten Pati jenis lahannya hampir sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Next. Adapun saran dari adanya penelitian ini, yang pertama, bagi pemerintah diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat terkait arahan fungsi kawasan beserta jenis penggunaan yang tepat pada kawasan, melakukan evaluasi, dan membuat perencanaan dalam penataan ruang, serta memberikan prioritas perhatian pada penggunaan lahan yang tidak sesuai. Yang kedua, bagi masyarakat serta petani dalam usaha pengelolaan lahan supaya tetap memperhatikan upaya konservasi. Dan yang terakhir, bagi pembaca, penelitian ini hanya bersifat sebagai arahan perencanaan dari aspek ekologis, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan diintegrasikan dengan aspek lain. Next. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dalam menyimak presentasi kami hingga akhir. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan pada forum yang telah disediakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.